Halo teman cerita, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget ke teman-teman yang udah mendengarkan episode-episode sebelumnya. Dan kali ini gue bakalan bercerita, ngobrol dengan kalian, membahas tentang berbicara dengan semesta. Wow, dari judulnya aja nih kayaknya keren banget ya untuk kalian dengarkan. Dan ada apa sih berbicara dengan semesta? Wow. Oke teman-teman, dari judul jujur aku membuat judul itu kayaknya sepengalamannya aku dan apa yang terjadi ketika aku berbicara dengan semesta. Oke, teman-teman, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian mimpikan, bicaralah. Gak harus kita bicara ke orang, gak harus kita bicara ke teman kita, gak harus kita bicara ke sahabat kita, tetapi bicaralah ke alam. Kenapa bicara ke alam atau ke semesta? Ada apa sebenarnya? Jadi gini guys, waktu itu aku pernah berbicara sendiri pernah, di dalam hati juga pernah pengen belajar kopi. Nah, di waktu itu teman-teman, aku tuh bisa dibilang gak suka dengan kopi, karena pada saat itu tuh di zaman aku tahu ya, kopi tuh hanya ampas yang tebel di bawahnya, terus rasanya itu ya kalau nggak pahit dia manis. Ya biasa ya di desa-desa, biasanya kan nyadunya cuman dari kopi hitam aja kan. Singkat cerita, aku tuh menyukai dan tertarik tentang perkopian. Jadi aku berbicaralah dalam hati, siapa ya yang bisa ngajarin aku kopi. Padahal aku nggak tahu ya apa yang bakalan ngajarin aku kopi. Jadi di tahun 2022 teman-teman, kuliahnya aku tuh mengadakan study tour. Dan apa yang terjadi di sana? Saya bertemu dengan seseorang yang notabene belum aku kenal, belum aku tahu. Tiba-tiba dia menawarkan kopi yang dia racik. Akhirnya aku minum. Dan disitulah aku berbicara dengan dia, berbincang-bincang dengan dia mengenai kopi. Wow, secara nggak langsung saya bertemu dengan dia. Namanya Demas, atau biasa kita sapa akrab dengan Pia. Demas ini teman-teman, setelah kami study tour, setelah kami ngobrol saat study tour, dia menyempatkan datang ke rumahnya aku, lalu membawa beberapa alat manual brew pada saat itu. Contohnya Vietnam Drip, V60, terus kompor portable, tentunya dengan biji kopi. Di situ kami sambil menyeduh, sambil kami bercerita mengenai kopi yang kami buat, kopi yang dia sajikan ke aku. Dan first time saya menyobain Vietnam Drip, kopi yang dicampur dengan susu. Wow, di situ aku merasa kok enak ya kopinya. Terus juga ada nuansa keakraban antara aku dan Demas tadi. Jadi kopi itu perantara untuk aku dan Demas berinteraksi. Jadi kayak mendekatkan diri secara emosional. Oke. Jadi di situ kami berbincang-bincang tentang kopi. Akhirnya aku beli juga alat apa yang dia bawa pada saat itu. Kita CO di Shopee.
belajarlah aku. Setiap pulang kuliah aku sempatin buat bikin kopi, atau enggak di suasana hujan bikin kopi. Nah, kembali ke topik awal tadi. Aku kan berbicara tuh dengan semesta, dengan dirinya aku, kalau aku pengen belajar kopi. Akhirnya dipertemukan sama Dimas. Selama perkuliahan dan niat itu masih ada, akhirnya aku ditemukan juga dengan salah satu seorang yang waktu itu aku duduk di kedai, lalu nggak tahu kakak itu tiba-tiba, atau si baristanya tiba-tiba nimbrung, nanyain nama, tinggal di mana, kok merasa enak ya kakak ini ya. And then akhirnya kami berkenalan, pertukaran Instagram. Gak lama dari situ teman-teman, dia resign dari kedai kopi yang aku mampirin waktu itu. Dia buat kedai sendiri, buka sendiri. Di hari kedua dia opening, menyempatkan hadir di kedainya. Di situ aku belajar juga dengan beliau mengenai kopi yang dia pakai, terus proses pembuatan kopi dari bijinya, terus apalagi sampai akhirnya bisa kita nikmatin kopi itu. Belajar di situ. Selain itu juga aku belajar pengalaman beliau, cerita-ceritanya beliau, terus sampai akhirnya dia itu kok berani untuk membuka usaha. Pada saat itu teman-teman, aku tuh berbicara juga, atau pada saat malam hari kayak ngomong gitu, semoga aja nanti suatu saat aku punya coffee shop kan, atau kedai lah. Dan semesta mendengar apa yang aku bicarakan, apa yang aku katakan. Bertemu dengan sahabatnya aku, Daniel. Di situ kami memang membahas tentang ngebuat coffee shop dan mencari referensi tentang kedai. Akhirnya, singkat cerita, sekarang aku sudah punya kedai kecil-kecilan di pinggir jalan. Namanya Aksata Kedai. Dulu Aksata itu sebelum terbit nama Aksata ya teman-teman, kami hanya mencari referensi, terus bertukar pikiran, saling sharing, dan pada akhirnya sahabatnya aku Daniel ini, dia belum bisa buka karena ada project di pemerintahan pada saat itu. Terus aku izin ke dia untuk membuka duluan. Dia ngizinin, barulah aku mencari beberapa alat yang pengen aku beli apa aja. Aku tulis di satu buku, lalu aku totalin harganya, begitupun dengan nama dari kedainya aku cari. Akhirnya cocok dengan nama Aksata, yang artinya terus berkelanjutan atau tidak terputus, bahasa dari Sanskerta. Nah teman-teman, mengenai judul yang aku bicarakan tadi, berbicaralah dengan semesta. Jadi teman-teman, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan, bicarain. Tidaknya bicara dalam hati, atau enggak ungkapin aja gitu. Misal, siapa tahu aku pengen punya usaha A, usaha B. Semoga aja nanti di tahun 2025 aku udah punya pendapatan atau punya penghasilan yang cukup buat dirinya aku, atau apapun itu. Karena kenapa teman-teman? Semesta itu menarik apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan.
Kayak kayak aku tadi gitu. Dulu aku bilang pengen belajar kopi, ditemukanlah temen yang bisa kopi. Jadi aku belajar dengan dia, ngulik dengan dia, menyerap ilmu apa yang dia tahu. Terus melambat laun ketemu lagi dengan orang, belajar lagi dengan dia tentang kopi. Bagaimana dia berani untuk buka bisnis dan lain sebagainya. Ketemu orang lagi, belajar lagi tentang bisnis, apa yang dia suka, apa yang kendala-kendala yang terjadi selama dia buka. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi bicarain aja apa yang kalian pengen, memanifesting diri, pikiran, hati. Memang gak mudah, tapi apa salahnya untuk dicoba. Cuman ungkapin aja loh, ungkapin aja, biar semesta tuh mendengar apa yang kamu pengen, apa yang kamu harapin. Tuh, yuk, mulai dari sekarang berpikir positif tentunya, lalu bicarakan hal positif itu atau planning itu, harapan itu, karena kita tahu semesta mendengar. Tentunya Tuhan mendengar apa yang kalian harapin, apa yang kalian cita-citain. Jadi teman-teman, di segmen video ini gak terlalu lama ya, cuman mungkin bermakna, mungkin sangat-sangat bermakna, dan beberapa kita mungkin gak tahu, atau secara sadar, secara tidak sadar, hal itu tuh sering terjadi di kehidupan kita. Maka dari itu, sekali lagi, ayo ubah pikirannya yang positif, memanifesting pikirannya, lalu berbicara yang positif, utarakan harapan-harapannya serta cita-citanya, apa yang kalian inginkan, planning apa yang pengen kalian capai. Bicarain ke semesta, bicarain ke Tuhan, atau enggak bicarain ke besti-besti kalian, sahabat kalian. Dan kita lihat nanti, dan kita tunggu nanti, biar semesta yang menunjukkan, yang menarik perlahan-perlahan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapin. Dan aku yakin banget perlahan-perlahan semesta tuh bakalan ngarahin sesuatu itu ke harapan kita. Yakin deh, bener deh, cobain aja. Maka dari itu teman-teman, selamat mencoba dan ketemu lagi di episode selanjutnya.